Jennifer Ipel akhirnya buka suara. Ia membenarkan bahwa Pilo dan Aziza memang pernah kedapatan bermain pedal bersama. Mirsa Silet RCTI, drama perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsya belum juga reda. Di tengah derasnya berbagai isu miring, muncul pula nama Pilo, putra Jennifer Ipel yang ikut terseret dan bahkan sampai disebut-sebut netizen sebagai penyebab dugaan kandasnya biduk rumah tangga mereka. Tudingan dugaan perselingkuhan pun ramai bergulir, hingga membuat Jennifer Ipel tak bisa lagi tinggal diam. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet, dengan nada tegas, Jennifer Ipel akhirnya buka suara. Ia membenarkan bahwa Pilo dan Aziza memang pernah kedapatan bermain pedal bersama. Gini loh, jadi apapun yang ini beredar itu kan eventnya kan memang event ada kompetisi. Jadi ya siapa aja boleh dong gitu. Jadi kalau di situ orang dikait-kaitin itu urusannya mereka gitu. Tapi anak gue itu langsung laporan kok gitu. Jadi aku ini ternyata ada ini gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa, it's a competition gitu. So it's okay. Dan buat aku yang apapun yang dari pihak perempuannya mau bagaimana kan aku juga nggak tahu ya gitu. Jadi so far nggak usah digede-gedein lah, nggak usah dibawa nama anak-anak gue, nggak perlu lah. Itu rumah tangga mereka masing-masing. Philo juga punya kekasih sendiri gitu kan, udahlah. Tapi silaturahmi baik-baik aja. Kalau kompetisi harus baik dong. Oh sekarang Philo udah nggak peduli kali ya, karena udah ini yang sudahlah. Ini gorengan orang-orang, capek kalau enggak. Tak berhenti sampai di situ, Mami Ipel juga menegaskan bahwa Aziza dan Pilo putranya kini sudah tidak memiliki hubungan apapun. Pilo bahkan telah memiliki kekasih baru. Ia juga menolak tegas tudingan netizen yang menyudutkan putranya, seraya menekankan bahwa ia tak pernah mendidik anak-anaknya untuk merusak rumah tangga orang lain. Philo udah punya pacar. Gue tidak mendidik anak-anak gue untuk merusak rumah tangga orang. Gue tidak mendidik anak-anak gue untuk merusak rumah tangga orang. Tidak boleh gitu. Apapun itu enggak lah. Nggak bagus lah. Dan Aziza pun juga tahu itu loh. Jangan bawa anak gue. Udahlah, ibunya aja susah bawa anak-anak gue. Namun tak kalah mengejutkan, baru-baru ini justru viral tersiar isu bahwa Arhan dan Aziza disebut-sebut mengarah kembali rujuk. Karena memang masih ada 14 hari untuk membacakan ikrar talak pasca putusan cerai 25 Agustus lalu. Isu rujuk ini makin ramai diperbincangkan setelah netizen menemukan tanda-tanda di media sosial. Aziza terlihat kembali memfollow Arhan. Bahkan, sejumlah foto kebersamaan mereka di Jepang muncul lagi setelah sempat hilang. Publik pun dibuat penasaran. Masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan. Didoakan saja. Cuma satu yang telepon atau sudah ada gue yang ketangkep. Sudah minta maaf loh Kija sedikit. Aku nggak tahu kalau memang iya itu I don't know ya. Ya kalau memang bisa di-reconcile silahkan gitu. Tapi ya gue nggak bisa ngomong soal itu lah. Itu kan rumah tangga ya. Karena kita nggak bisa bilang ini yang salah, ini yang salah. Karena rumah tangga itu pasti ada salah dan yang benar. Dua-duanya salah, dua-duanya benar. Udah. Meninggalkan drama perceraian rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsya, menjalani aktivitas sebagai public figure memang bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah bagi Siti Badriah dan Kris Giana. Demi menjaga penampilan tetap cantik dan glowing, keduanya memilih melakukan serangkaian perawatan bersama. Kris Giana dengan jujur mengungkap bahwa selama masa kehamilan, Siti Badriah sempat mengalami perubahan pada kulit wajahnya. Faktor hormon membuat sang istri terlihat berbeda, hingga ia menyebut Sibat sempat budukan. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini pun mencoba berbagai treatment, mulai dari botox hingga laser untuk mengurangi kerutan di area mata, dahi, dan kaki. Mengingat
Sebagai biduan, menjaga penampilan adalah bagian penting bagi Sibat. Secara eksklusif diliput tim Silet, beginilah kebersamaan Krisdiana Baharudin yang setia menemani sang istri, pedangdut Siti Badriah, pasca melahirkan putri kedua 15 Mei lalu. Hai pemirsa Silet, sekarang aku lagi sama Siti mau perawatan. Perawatan hari ini aku mau botox sama laser buat bekas-bekas budugan kemarin pas aku lagi Iya, hamil. pas lagi hamil kan dia budugan banget. Ini lagi di laser sama Picosure sama dokter Itin. Ini bekas-bekas yang tadi aku bilang, bekas buduknya. Tapi ini udah nipis banget kok. Berapa kali juga? Kelihatan. Udah selesai, sekarang kita mau ke botox. Kita pindah ke ruangan. Udah sayang? Udah ini udah selesai? Ya cuman botox mata, biasa udah tua kan? Enggak. Alhamdulillah perawatannya udah kelar. Tuh istri aku, wah istri aku benjol-benjol. Masih benjol ya? Masih benjol tuh jidatnya. Kan botox tadi. Kamu kayak nggak diapa-apain? Enggak, tadi cuma di botox di sini sama suntik jerawat doang kan, aku mah nggak apa-ngapain. Tapi nggak apa-apa, tetap kita lakukan meskipun sakit demi keparipurnaan yang hakiukiu. Iya bener. Kan aku juga emang udah kebiasaan gitu, karena sekalinya udah ngerasain bagusnya di muka, jadi kalau lunyuh dikit tuh kayaknya aku harus perawatan, jadi harus tacap-tacap terus. Dan beginilah cerita keseharian Krisdiana Baharudin yang kini dikelilingi perempuan cantik di rumahnya. Mulai dari sang istri hingga dua putri kecil mereka, Sarena dan Sandraya. Kedua buah hati ini disebut cukup menguras energi karena moodnya sering berubah. Bahkan Sarena kerap tak mau dianggap sebagai anak. Tingkah iseng Krisdiana pada putri keduanya, Sandraya, juga tak kalah mencuri perhatian. Tak heran jika Krisdiana mendapat julukan Hot Daddy, karena ia dikenal sebagai family man yang gemar meluangkan waktu bersama istri dan anak-anaknya, menikmati momen kebersamaan di tengah kesibukan. Ciluk, anak kecil dikuncir dua, anak gembul dikuncir dua. Lihat bibirnya itu. Sini saya turun. Lihat bibirnya. Saya turun. Lihat bibirnya itu kayak Tweety. Aduh, kayak Tweety. Tadi secomot itu, secomot. Seru. Seru gitu. Seru, jadi direbutin, ya beban. Harus menghadapi mood-mood perempuan yang berbeda-beda, dari berbeda usianya dan berbeda keinginannya juga. Untungnya yang kecil masih belum mengerti, jadi belum terlalu stres lah. Sekarang baru ngurusin 2 aja juga udah luar biasa. Sarena cemburuan parah. Parah banget. Cemburuan parah. Bahkan dia sampai sekarang nggak mau manggil aku tuh papahnya. Dia tuh nggak mau aku tuh bilang daddy. Aku nggak boleh bilang dia anak aku. Jadi aku harus dia bilangnya tuh kayak istri aku. Kalau aku bilang manggil istriku gitu ke Siti misalnya, wah dia ngamuknya banget. Dia cemburuan. Cemburuan banget. Pokoknya kalau misalkan bapak yang ngasih apa-apa ke aku, dia juga harus dikasih. Harus dikasih. Dia harus dikasih. Gitu. Jangan cuma aku doang. Kadang kalau misalkan bapaknya cuma ngasih ke aku doang, ya kita harus empet-empetan. Di sisi lain, Sibat rupanya hanya diizinkan sang suami Krisdiana mengambil job maksimal sekali dalam seminggu. Bukan tanpa alasan, Krisdiana tak ingin istrinya terlalu sibuk mencari uang karena dirinya merasa bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk anak dan istrinya. Ya, izin dari Kris boleh ya aku nyanyi? Boleh kok aku izinin, tapi seminggu 1 gitu misalnya, jangan banyak-banyak karena kan anak-anak masih kecil. Selagi aku bisa cari uang, jangan terlalu capek lah cari uang. Maksudnya tuh gitu. Terima kasih ya. Amin.